apakah di dalam bertiba berjanji marhaban itu ada unsur kesirikan atau kemunafikan? Iya, di dalam tiba berjanji ada unsur kesirikan dan kemunafikan bagi orang yang goblok bahasa Arab saja, tidak ngerti majas, tidak ngerti sanjungan, itu saja, selesai. Tidak ngerti apa sih, mau nyebut anta ya Rasulullah syirik, sudah mati dipanggil ya. Imamnya mereka dalam sebuah kitabnya biasa menyebut ya Rasulullah, tidak ada masalah. Ada lagi di syirik ini, berjanji syirik, aduh bid'ah, subhanallah. Itu orang pusing. Kita di Cirebon teriak-teriak, kalau memang syirik tolong jelaskan ke saya. Nggak ada yang datang ke rumah, dijamin setiap datang pulang 100.000. Yang pengen ngingetkan, ayo. Kurang, mau ditambah. Kalau memang dalam tiba berjanji ada syirik, datang ke rumah pulang 100.000. Kalau kurang nanti bisa pesen telepon, saya nggak mau 100.000, tawar-menawar boleh nanti, asalkan mau ngingetkan ya, kasih tahu. Nggak ada, dikasih duit nggak ada, nggak dimarahi. Saya nggak ada punya ajudan, nggak ada, bodyguard nggak punya. Nyantai datang ke pesantren Al-Bajah, assalamualaikum, saya ngingetkan berjanji bid'ah sesat, ini syiriknya, gitu saja. Beraninya di radio-radio, di media-media, hantam sana hantam sini, sampai ibu-ibu yang biasanya berjanjian akrab, akur, senyum-senyum, cemberutan, ahli bid'ah sesat masuk neraka. Ya Allah, semua orang di dunia ini masuk neraka, surga ini kayak dipesan untuk dia, bibi dan pamannya, yang lain nggak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah akhir zaman. Ini ada ahli fitnah yang semacam ini. Nggak usah bahas yang demikian ini. Marhaban ya nurul aini, nggak boleh. Marhaban, selamat atas kedatanganmu wahai nurul aini, cahaya mata, sesat. Terus suruh bilang gimana? Nabi Muhammad dibilang penjahat, nggak boleh bilang nurul aini, bagaimana? Masalah menyebutnya ya marhaban, ada contoh, saya buktikan nanti ada contoh. Gurumu sendiri memanggil Rasulullah dengan ya Rasulullah, meriwayatkan satu hadis, idza hadarat riju'as, kalau ada orang kepleset, ini imamnya dia, orang yang suka membid'ahkan ini, kalau kepleset langsung sebut saja ya Rasulullah, udah boleh disebut kok. Katanya buat ya Rasulullah itu sudah syirik. Ini sudahlah, jangan dibawa kita ke hal-hal yang begitu, pusing kita nanti. Kita sudah indah enak, insya Allah pertanyaan ke depan nggak ada lagi masalah begitu ya, sudah jelas ya, bid'ah segala macem. Kalau masalah waktu berdiri apakah kanjeng Nabi datang, ini adalah yang perlu dijelaskan. Ulama masalah begini, mereka tidak meyakini kanjeng Nabi datang, akan tetapi itu sebagai adah saja, kebiasaan. Kalau kanjeng Nabi datang, bagaimana? Mungkin tidak. Alamnya Nabi Muhammad itu rohnya mutlak, tidak terikat. Kenapa tidak bisa datang? Orang di alam barzah itu alamnya mutlak, bisa datang kemana-mana. Kok susah ini? Tidak terikat dengan materi. Jadi kedatangan itu adalah, bahkan ada sebuah hadis, kalau ada orang bersalam kepada Nabi Muhammad akan dikembalikan rohnya untuk menjawab salamnya. Adapun masalah kedatangan itu datang maknawi bisa. Kalau masalah jasadiyah bisa saja karomah, mukjizat, karomah. Sebab ada orang karomah, orang kalau mati di alam barzah, tapi ada karomah, dia hidup, dia keluar di dunia, sholat di masjid ini, sholat di masjid itu, ada. Kalau kita berbicara tentang karomah, ada seorang meninggal karena dia begitu senangnya dengan sholat, diberi oleh Allah karomah. Setelah di alam barzah masih sholat lagi karena nikmat. Ternyata sholat diangkat di dunia, alamnya mutlak, dihadirkan Allah di alam dunia, sholat, tapi sholatnya bukan taklif. Ini namanya apa? Karomah. Bisa saja. Kenapa Nabi Muhammad yang lebih dari karomah, mukjizat, kemuliaan dan sebagainya tidak bisa? Tetapi untuk meyakini datang, harus datang dan sebagainya, ini adalah yang perlu dihindari. Adapun masalah kalau tiba-tiba ada orang menyaksikan sesuatu yang di luar kemampuannya, tidak mustahil kalau Rasulullah datang. Tapi tidak harus kita katakan pasti datang ya, pasti datang, itu tidak usah kita mengatakan seperti itu, nanti takut fitnah. Sehingga Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas itu mengatakan, kalau seandainya memang datang, yang paling layak didatangi adalah satu kitab tiba. Kalau seandainya, karena kitab tiba itu paling pertama. Kalau seandainya Nabi Muhammad datang waktu berdiri, pasti datang waktu membaca kitab Dibai, karena kitab Dibai itu kitab sangat barokah, sudah lama itu disusun, jadi sudah dibaca jutaan manusia.